Jumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya menghentikan sementara pembukaan dapur atau SPPG baru serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru. Jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Timur menggelarkan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Masa mendukung penuh program MBG. Aliansi Masyarakat Timur menilai program MBG positif dan menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Masa juga menuntut transparansi tata kelola pelaksanaan program ini dan meminta pemerintah serta aparat ataupun para penegak hukum menindak tegas pelaku penyalahgunaannya. Korban travel Hanania bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang dengan total kerugian 35 miliar rupiah. Calon jemaah sudah menyerahkan uang muka rata-rata $5.000 Amerika atau setara 78 juta rupiah. Korban travel umroh Hanania Group bertambah ratusan orang. Saat ini total korban menjadi 1.286 orang dengan total kerugian fantastis menjadi 35 miliar rupiah. Jumlah korban dan kerugian materi naik signifikan setelah rekapitulasi data terbaru dari berbagai daerah. Kuasa hukum juga membawa sejumlah barang bukti kuat seperti bukti transfer hingga invoice resmi dari Hanania. Rata-rata korban setorkan uang muka $5.000 Amerika atau sekitar 78 juta rupiah. Tak hanya calon jemaah umroh, 4 korban merupakan jemaah calon haji karena uang yang mereka setor tidak diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, DP uang pertama sudah disetorkan ke Hanania tetapi kemudian belum disampaikan kepada BPKH. Yang mana ini seharusnya sudah disetorkan ke BPKH. Jadi tidak hanya umroh saja, tetapi ada haji juga yang kemudian menjadi korban. Jadi jamaah-jamaah haji pun juga sudah jadi korban. Dan per hari ini kita sudah mendapatkan 4 orang korban gitu ya. Dan ini Kasus Hanania Travel menyeret sejumlah selebriti dan influencer turut diperiksa. Di antaranya pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska diperiksa polisi selama lebih dari 5 jam. Komika Pras Teguh juga turut menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Serta Muhammad Miftahhuda alias Keanu Angelo dan pasutri artis Torik Halilintar dan Alia Masaid yang seluruhnya digunakan untuk ajang promosi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari para donatur serta juga relawan. "17 relawan Let's Adopt Indonesia berpencar di sekitar Stasiun Gondang Dia hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Sebanyak 80 ekor kucing liar ditangkap akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Kucing akan dilepaskan kembali setelah menjalani perawatan pasca operasi 3 hari. Sterilisasi bukan sekedar menekan populasi. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduksi. Biaya steril berasal dari donasi Foundation Bread a Bardot dari Prancis. Harga bahan bakar minyak non-subsidi dinilai masih berpeluang mengalami penyesuaian karena mengikuti harga minyak dunia. Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan harganya tidak naik.
Pemerintah menegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi akan terus mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Pemerintah menyebut penyesuaian harga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi secara nasional. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, pemerintah menegaskan harganya tetap dijaga untuk melindungi masyarakat rentan. Meskipun terdapat dinamika geopolitik global. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Tidak hanya itu, pemirsa, mahasiswa tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Ratusan mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi dalam menyuarakan tuntutannya. Sementara itu di Yogyakarta, sebanyak 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya menurunkan harga bahan pangan. Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari 10 rumah di permukiman padat di Makassar, Sulawesi Selatan ludes dilalap si jago merah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Alauddin 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Api dengan cepat membesar dan langsung melahap bangunan semi permanen yang hampir keseluruhan berlantai 2. Bukan hanya itu, cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat merambat ke bangunan di sekitarnya, sehingga para korban menangis histeris menyaksikan harta benda mereka dilalap si jago merah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar menurunkan 16 unit armada untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan lebih dari 1 jam lantaran lokasi kebakaran berada di jalan sempit. Berdasarkan keterangan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah warga. Permanen bangunannya, ya. Rata-rata yang terbakar semi permanen. Ada satu rumah yang paling parah, itu kayaknya yang sumber api pertama yang habis terbakar. Tekniknya pemadam bagaimana? Tarik selang panjang atau seperti apa? Tarik selang panjang. Itu berapa meter, Pak? Ada 40 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyusvin, iNews melaporkan. Sementara sebuah gedung di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat sudah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat proses pengelasan. Pengendara di Jalan Panjang Arteri Kebonjeruk, Jakarta Barat menyaksikan kepulan asap tebal ketika melintas di jalur itu. Api mengepung sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Peristiwa kebakaran terjadi di saat sejumlah pekerja sedang melakukan proses pengelasan di lantai 2 gedung. Percikan api mesin las menyebar, bahan mudah terbakar hingga menyebar ke seluruh bagian gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.